dengan usianya yang tak dapat dikenali, Kapadokian memulai dengan pengalaman manusia tentang hipostasis Tuhan. Karena usia Tuhan itu tak terpahamkan, maka kita hanya dapat mengenalnya melalui manifestasi yang telah diwahyukan kepada kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Kapadokian percaya kepada 3 wujud ilahi, sebagaimana dibayangkan oleh para teolog Barat. Kata hipostasis membingungkan bagi kebanyakan orang yang tidak mengenal bahasa Yunani, karena kata itu memiliki banyak makna. Sebagian sarjana Latin seperti San Jerome percaya bahwa kata hipostasis memiliki arti yang sama dengan ousia dan berpikir bahwa orang-orang Yunani mempercayai adanya 3 esensi ilahi. Namun, Kapadokian menegaskan ada satu perbedaan penting antara ousia dan hipostasis yang harus betul-betul diingat. Ousia sebuah objek adalah menjadikan objek itu sebagaimana adanya. Ousia biasanya diterapkan pada objek sebagaimana adanya di dalam dirinya sendiri. Sedangkan hipostasis dipakai untuk mengungkapkan suatu objek dilihat dari luar. Kadangkala, Kapadokian suka menggunakan kata prosopon untuk menggantikan hipostasis. Prosopon pada dasarnya berarti daya, tetapi juga telah mendapatkan sejumlah arti sekunder sehingga ia juga dipakai untuk merujuk kepada ekspresi wajah seseorang yang mencerminkan keadaan pikirannya. Juga untuk sebuah peran yang secara sadar diadopsinya atau karakter yang diniatkan untuk dijalaninya. Akibatnya, tidak berbeda dengan hipostasis. Prosopon berarti ekspresi luar watak batin seorang individu sebagaimana tampak oleh orang lain. Jadi, ketika Kapadokian berkata bahwa Tuhan adalah satu ousia dalam 3 hipostasis, sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah Tuhan dalam dirinya sendiri itu satu, hanya ada satu kesadaran diri ilahi. Akan tetapi, ketika dia membiarkan bagian dari dirinya diketahui oleh makhluknya, dia adalah 3 prosopoi. Dengan demikian, hipostasis Bapa, Putra, dan Roh tidak mesti disamakan dengan Tuhan itu sendiri. Karena seperti dijelaskan oleh Gregory dari Nisa, hakikat ilahi tak dapat dinamai dan dibicarakan. Bapa, Putra, dan Roh hanyalah istilah-istilah yang kita pakai untuk membicarakan energia yang melaluinya Tuhan menjadikan dirinya diketahui. Sungguh pun demikian, istilah-istilah ini memiliki nilai simbolik karena mereka menerjemahkan realitas yang tak terucap itu ke dalam citra-citra yang dapat kita mengerti. Manusia telah mengalami Tuhan sebagai yang transenden, Bapa tersembunyi di dalam cahaya yang tak tertembus, dan sebagai yang kreatif, dan sebagai yang imanen, Roh Kudus. Namun, ketiga hipostasis ini hanyalah kilasan parsial dan tak lengkap dari hakikat ilahi itu sendiri yang berada jauh di atas penggambaran dan konseptualisasi seperti ini. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh dilihat sebagai fakta harfiah, tetapi sebagai suatu paradigma yang bersesuaian dengan fakta-fakta real yang tersembunyi dalam Tuhan. Dalam suratnya, To Alabius, That Three Are Not Three Gods, Gregory dari Nisa menguraikan garis besar doktrin pentingnya tentang ketak-terpisahan atau koinherensi ketiga oknum ilahiyah atau hipostasis. Orang tak mesti mengira bahwa Tuhan membelah dirinya ke dalam 3 bagian. Itu adalah gagasan yang berlebihan dan menghujat. Tuhan mengungkapkan dirinya secara penuh dan utuh dalam masing-masing dari 3 manifestasi ini ketika dia ingin mewahyukan dirinya kepada dunia. Dengan demikian, Trinitas memberi kita petunjuk tentang pola setiap perbuatan yang berasal dari Tuhan menuju ke tatanan makhluk. Seperti yang ditunjukkan oleh kitab suci, segalanya berawal dari Bapa, berproses melalui bantuan Putra, dan menjadi efektif di dunia karena adanya Roh yang imanen. Akan tetapi, Tuhan tetap hadir dalam setiap fase perbuatan. Dalam pengalaman kita sendiri, kita dapat melihat kesaling tergantungan antara ketiga hipostasis. Kita takkan pernah mengenal Bapa sekiranya tak ada wahyu kepada Putra. Demikian pula, kita takkan pernah mengenal Putra jika tak ada Roh yang membuat kita mengenalnya. Roh mendampingi firman suci Bapa, tak bedanya dengan nafas dalam bahasa Yunani, pneuma, bahasa Latin spiritus, mendampingi kata-kata yang diucapkan seorang manusia. Ketiga oknum ini tidak berada secara terpisah di alam suci. Kita dapat membandingkan mereka dengan keberadaan berbagai bidang
keberadaan berbagai bidang ilmu yang berbeda di dalam pikiran seseorang. Filsafat boleh saja berbeda dari ilmu kedokteran, tetapi ia tidak mendiami sebuah kawasan kesadaran yang terpisah. Ilmu-ilmu yang berbeda saling melingkupi satu sama lain, mengisi seluruh pikiran namun tetap berbeda. Akan tetapi, pada akhirnya, Trinitas hanya bisa dipahami sebagai sebuah pengalaman mistik atau spiritual. Ia harus dialami, bukan dipikirkan, karena Tuhan berada jauh di luar jangkauan konsep manusia. Ia bukanlah sebuah rumusan logis atau intelektual, melainkan sebuah paradigma imajinatif yang membungkam akal. Gregory dari Nazianzus membuat hal ini menjadi jelas ketika dia memaparkan bahwa kontemplasi tentang tiga dalam satu membangkitkan emosi yang hebat dan memukau yang membungkam pikiran dan kejernihan intelektual. Begitu aku memikirkan tentang yang satu, aku dicerahkan oleh kesemarakan yang tiga. Begitu aku membedakan yang tiga, maka aku segera dibawa kembali kepada yang satu. Ketika aku memikirkan salah satu dari yang tiga, aku memikirkannya sebagai keseluruhan, dan mataku penuh, dan bagian yang lebih besar dari apa yang kupikirkan terluput dariku. Orang Kristen Ortodok Yunani dan Rusia selalu menemukan bahwa kontemplasi tentang Trinitas merupakan sebuah pengalaman keagamaan yang penuh ilham. Akan tetapi, bagi kebanyakan kaum Kristen Barat, Trinitas justru membingungkan. Ini barangkali karena mereka hanya memperhatikan apa yang oleh Kapadokian disebut sebagai kualitas-kualitas kerigmatik. Sementara bagi orang Yunani, itu merupakan kebenaran dogmatik yang hanya bisa dicerap secara intuitif dan sebagai hasil pengalaman keagamaan. Secara logis, tentu saja itu sama sekali tidak bermakna. Dalam sebuah khotbahnya, Gregory dari Nazianzus pernah menjelaskan bahwa ketidakmungkinan memahami dogma Trinitas membawa kita berhadapan dengan misteri ketuhanan yang mutlak. Ini mengingatkan bahwa kita tak mesti berharap untuk memahaminya. Ini juga mencegah kita dari penciptaan pertanyaan-pertanyaan sembarangan mengenai Tuhan yang ketika dia mengungkapkan diri hanya bisa tertuangkan dalam cara-cara yang tak terucapkan. Basil juga memperingatkan kita untuk tidak membayangkan bahwa kita bisa mengetahui cara kerja Trinitas. Katakanlah begitu, tak ada gunanya. Misalnya, berusaha memecahkan teka-teki bagaimana ketiga hipostasis Tuhan tertinggi pada saat yang sama adalah identik dan berbeda. Ini berada di luar jangkauan kata-kata, konsep, dan daya analisis manusia. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah. Ini bukanlah sebuah teori yang muskil, tetapi hasil dari teoria, kontemplasi. Ketika orang Kristen di Barat menjadi gusar oleh dogma ini pada abad ke-8 dan mencoba untuk mencampakkannya, mereka berupaya agar Tuhan dapat dipahami secara rasional bagi zaman akal. Ini adalah salah satu faktor pemicu timbulnya teologi kematian Tuhan pada abad ke-9, pada abad ke-19 dan ke-20, seperti yang akan kita saksikan nanti. Salah satu alasan mengapa Kapadokian mengembangkan paradigma imajinatif ini adalah untuk mencegah agar Tuhan tidak dikonsepsikan lewat cara yang sama rasionalnya dengan filsafat Yunani, sebagaimana dipahami oleh pembid'ah semacam Arius. Teologi Arius itu agak terlalu gamblang dan logis. Trinitas mengingatkan orang-orang Kristen bahwa realitas yang kita sebut Tuhan tak dapat dipahami oleh akal manusia. Doktrin inkarnasi seperti diekspresikan di Nicaya memang penting, namun dapat mengarah kepada keberhalaan yang simplistik. Orang mungkin mulai berpikir tentang Tuhan lewat cara yang terlalu manusiawi, bahkan mungkin pula membayangkan dia berpikir, berperilaku, dan berencana seperti kita. Dari sana, hanya tersisa sebuah langkah kecil menuju ke arah penisbahan semua bentuk pendapat yang penuh prasangka kepada Tuhan dan kemudian memutlakannya. Trinitas merupakan upaya untuk mengoreksi kecenderungan ini. Alih-alih memandangnya sebagai pernyataan faktual tentang Tuhan, Trinitas mungkin harus dilihat sebagai sebuah puisi atau tarian teologis antara apa yang dipercayai dan diterima oleh manusia fana tentang Tuhan dengan kesadaran bahwa setiap pernyataan atau kerigma pasti bersifat sementara. Perbedaan penggunaan kata teori di Yunani dan Barat dapat menjelaskan sesuatu. Bagi Kristen Timur, teoria selalu mengandung arti kontemplasi. Di Barat, teori diartikan sebagai hipotesis rasional yang harus dibuktikan secara logis. Mengembangkan sebuah teori tentang Tuhan menyiratkan arti bahwa dia bisa dimuat di dalam sistem pemikiran manusia.
hanya ada teolog Latin